Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru 2023. Yang akan kami bahas di sini itu adalah terkait terjawab skema alur penempatan untuk P2 P3 di seleksi P3K Guru tahun 2023. Ini penting kita bahas ya, karena P2 dan P3 itu masuk dalam pelamar kebutuhan khusus, yaitu THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas. Maaf ya. Di sini kita perhatikan ya teman-teman ya, untuk P2 dan P3 setelah lulus seleksi administrasi itu nantinya sudah mulai ada penjadwalan seleksi kompetensi ya. Itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 November 2023 teman-teman ya. Kemudian nanti di tanggal 5-8 November 2023 itu ada pengumuman daftar peserta. Dan untuk perkiraan pelaksanaan seleksi kompetensinya kan sudah ada jadwalnya sih sebenarnya ya. Itu pelaksanaan seleksi kompetensi itu mulai tanggal 10 November ya sampai dengan 4 Desember 2023. Tapi ya teman-teman catat ya, bisa jadi ada perubahan lagi kalau misalkan ada situasi dan kondisi tertentu, itu jadwal ini bisa bergeser. Jadi kita tunggu saja teman-teman ya, pengumuman resmi sih dari Kemendikbudristek ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya alur penempatan untuk P2 dan P3? Setelah mengikuti tes CAT BKN nantinya, teman-teman harus lihat bahwa salah satu hal yang menjadi penentu kelulusan bagi P2 P3 bukan cuma P2 P3, mulai P1, P2, P3, P4 teman-teman, itu adalah terkait dengan formasi jabatan, kemudian pendaftar, kemudian formasi. Nah, kalau formasi jabatan ada, yang akan dilihat adalah berapa jatah formasinya. Nah, setelah jatah formasi kita ketahui, kita bertanya lagi berapa pendaftarnya, karena nantinya di situ bakal terjadi persaingan teman-teman ya, karena akan ada perankingan terutama P2 P3 dan pelamar umum. Contoh, kita ambil contoh di sini ya, ahli pertama guru matematika ini di salah satu instansi ya, di salah satu daerah yang kami ambil contoh saja karena ini yang kami dapatkan filenya. Misalkan ahli pertama guru matematika pendaftarnya itu 37 ya, pendaftarnya itu 37 teman-teman. Kemudian formasi ada 35. Jadi di sini posisinya kurang 2 teman-teman. Jadi kalau misalkan ini anggaplah P1 semua, maka hanya 2 P1 yang tidak diangkat ya. Oke, karena pendaftar 37, formasi 35 yang linear misalkan ya. Tapi kalau misalkan di sini ada P3, ada P2, ada P4, maka itu harus terjadi perankingan ketat teman-teman berdasarkan nilai ranking tertinggi ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, bagaimana alur skema penempatannya? Ya seperti ini, alur seleksi P3K Guru 2023. Kita mulai dari awal aja sih teman-teman supaya gampang dipahami. Di sini kan ada pelamar prioritas yaitu THK 2 dan guru honorer negeri. Di bawahnya ini adalah pelamar umum. Nah, di sini buat akun semua teman-teman ya. Nah, di sini buat akun, kemudian login ya teman-teman. Setelah itu nanti akan ada seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi itu dikecualikan untuk pelamar P1. Seleksi administrasi ini untuk P2, kemudian guru honorer negeri, kemudian pelamar umum. Nah, setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi teman-teman ya. Nah, setelah lolos seleksi administrasi, maka nantinya P2 P3 itu akan mengikuti seleksi kompetensi CAT, termasuk juga pelamar umum ya. Akan mengikuti seleksi kompetensi CAT. Tapi ingat ya, materinya di sini itu adalah materi tes SJT atau situational judgment test. Ya, itu soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3. Sedangkan kalau materi tesnya kompetensi teknis bidang jabatan itu adalah soal kompetensi teknis untuk
pelamar umum ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini untuk alur penempatannya, kalau misalkan pemerintah daerah melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka total bobot nilai yang diambil dari seleksi kompetensi teknis SJT tes CAT BKN itu bobot nilai yang diambil itu di 70%. 30%-nya itu datang dari seleksi kompetensi teknis tambahan. Tapi kalau misalkan daerah tidak mengadakan seperti ini ya, tidak mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka dipastikan untuk beban bobot nilai itu 100% ada di seleksi kompetensi teknis CAT BKN yang dikelola oleh bendahara dan operator sekolah. Seperti itu kira-kira alurnya ya. Jadi ada tes SJT, materi tes kompetensi teknis. Kemudian di sini urutan pemenangnya ya setelah tes di sini itu kan ada pengumuman teman-teman, pengumuman hasil seleksi di sini ya, akan ada pengumuman hasil seleksi. Nah, pengumuman hasil seleksi itu berdasarkan urutan pemenang, baik itu urutan prioritas, urutan kategori ataupun urutan nilai. Nah, kebetulan urutan pertama itu pasti pelamar prioritas atau guru lulus passing grade itu mendapatkan peringkat terbaik kuota formasi, seperti itu kira-kira ya. Jadi urutan prioritasnya itu adalah P1 dulu ya. Itu mendapat peringkat terbaik kuota formasi. Nah, setelah penempatan P1 nanti di sini ya, ternyata masih ada formasi, itu nanti akan penempatan untuk THK2 ya, tes CAT BKN untuk THK2. Jika masih tersedia formasi itu untuk P3 teman-teman ya, seperti itu. Itu berurutan ya, P3. Jika masih tersedia formasi itu nanti untuk P4, tapi P4 itu akan memperhitungkan lulus nilai ambang batas dan peringkat terbaik kota formasi. Tapi kalau misalkan P2, P3 penentu kelulusannya itu berdasarkan peringkat terbaik. Nah, peringkat terbaik itu apa? Itu bisa berdasarkan urutan kategori dan berdasarkan nilai juga sih teman-teman ya. Selain peringkat terbaik, penentu kelulusannya juga itu adalah ketersediaan kuota teman-teman ya. Kuota apa sih ya? Kuota formasi pastinya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan hal ini ya. Nah, jadi penentunya di situ ada di sini bobot nilai teman-teman ya, bobot nilai 70%, 30%. 70% dari tes CAT kompetensi teknis ya, CAT BKN. Kemudian 30% itu berdasarkan hasil penilaian dari pemerintah daerah ya, non online ya sepertinya. Tapi kalau misalkan daerah tidak mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka fix bobot nilai itu sepenuhnya 100% teman-teman ya. Itu sepenuhnya 100% dibebankan di kompetensi teknis CAT BKN untuk P2 dan P3. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Kemudian kita lanjut lagi ya, sebagaimana salah satu kabar baik juga saya untuk guru honorer yang belum lulus nantinya di tahun 2023, karena sudah bisa dipastikan bahwa akan ada penerimaan P3K guru lagi di tahun 2024, karena sudah ada teman-teman, undangan rapat koordinasi perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 ya. Wow, ini tentunya menjadi kabar baik sekaligus salah satu bentuk apresiasi ya yang sangat luar biasa untuk beliau ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.